Definisi harga diri rendah. Harga diri rendah menurut Kellyat adalah kondisi seseorang yang menilai keberadaan dirinya lebih rendah dibandingkan dengan orang lain yang berpikir adalah hal negatif diri sendiri sebagai individu yang gagal, tidak mampu, dan tidak berprestasi. Harga diri rendah itu adalah perasaan yang tidak berharga, tidak berarti, dan rendah diri yang berkepanjangan akibat evaluasi yang negatif terhadap diri sendiri atau kemampuan diri. Adanya perasaan hilang kepercayaan diri, merasa gagal karena tidak mampu mencapai keinginan sesuai dengan ideal sendiri. Adapun etiologi dari harga diri rendah, yaitu yang pertama ada faktor predisposisi. Menurut Dermawan mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan harga diri rendah, yaitu yang pertama, faktor yang mempengaruhi harga diri yang termasuk penolakan orang tua, harapan orang tua yang tidak realistik. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi penampilan peran, yaitu peran yang sesuai dengan jenis kelamin, peran dalam pekerjaan, dan peran yang sesuai dengan kebudayaan. Dan yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi identitas diri, yaitu orang tua yang tidak percaya pada anak, tekanan sebaya, teman sebaya, dan kultur sosial yang berubah. Selanjutnya, faktor presipitasi. Faktor presipitasi dari gangguan konsep diri, harga diri rendah, yaitu adalah situasi atau stresor yang dapat mempengaruhi konsep diri dan komponennya, yaitu terdiri dari internal or external source, disebabkan karena faktor dari dalam dan luar individu, di mana hal tersebut dibagi menjadi 5 kategori sebagai berikut, yaitu ketegangan peran, stres yang berhubungan dengan frustasi yang dialami individu dalam peran atau posisi yang diharapkan. Selanjutnya, konflik peran, ketidaksesuaian peran antara yang dijalankan dengan yang diinginkan. Peran yang tidak jelas, yaitu kurangnya pengetahuan individu tentang peran yang dilakukannya. Selanjutnya, peran berlebihan, yaitu kurang sumber yang adekuat untuk menampilkan seperangkat peran yang kompleks. Dan yang terakhir yaitu perkembangan transisi, yaitu perubahan norma yang berkaitan dengan nilai untuk menyesuaikan diri. Selanjutnya, adapun situasi transisi peran, yaitu adalah bertambah atau berkurangnya orang penting dalam kehidupan individu melalui kelahiran atau kematian orang yang berarti. Yang ketiga yaitu transisi peran sehat sakit, yaitu peran yang diakibatkan oleh keadaan sehat atau sakit. Transisi ini dapat disebabkan yaitu karena kehilangan bagian tubuh. Yang kemudian kedua, perubahan ukuran dan bentuk, penampilan atau fungsi tubuh. Kemudian perubahan fisik yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, prosedur pengobatan dan perawatan. Dan yang terakhir yaitu ancaman fisik, yaitu seperti pemakaian oksigen, kelelahan, ketidakseimbangan biokimia, gangguan penggunaan obat-obatan, alkohol, dan zat. Adapun tanda dan gejala dari harga diri rendah, yaitu yang pertama penurunan produktivitas, dan yang kedua tidak berani menatap lawan bicara, yang ketiga lebih banyak menundukkan kepala yaitu saat berinteraksi, yang keempat bicara lambat dengan nada suara lemah, yang kelima bimbang perilaku yang non-asertif, dan yang terakhir yaitu mengekspresikan tidak berdaya dan tidak berguna. Menurut Stark, dalam Magdalena, tanda dan gejala perilaku yang berhubungan dengan harga diri rendah, yaitu yang pertama, mengkritik diri sendiri dengan orang lain, mudah tersinggung atau marah yang berlebihan, pandangan hidup yang bertentangan, dan psikopatologi, yaitu malu terhadap diri sendiri karena kegagalan yang dialaminya. Selanjutnya ada rentang respon. Yang pertama, ada respon adaptif, yaitu
aktualisasi diri dan konsep diri yang positif serta bersifat membangun atau konstruktif dalam usaha mengatasi stresor yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam diri sendiri. Selanjutnya ada respon maladaptif, yaitu aktualisasi diri dan konsep diri yang negatif serta bersifat merusak destruktif dalam usaha mengatasi stresor yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam diri sendiri. Selanjutnya ada aktualisasi diri, yaitu respon adaptif yang tertinggi karena individu dapat mengekspresikan kemampuan yang dimilikinya. Yang selanjutnya yaitu konsep diri positif, yaitu individu dapat mengidentifikasi kemampuan dan kelemahannya secara jujur dan dalam menilai suatu masalah individu berpikir secara positif dan realistis. Selanjutnya harga diri rendah, yaitu transisi antara respon konsep diri adaptif dan maladaptif. Kekacauan identitas, suatu kegagalan individu untuk mengintegrasikan berbagai identifikasi masa kanak-kanak ke dalam kepribadian psikososial dewasa yang harmonis. Dan yang terakhir yaitu depersonalisasi, suatu perasaan yang tidak realistis dan keasingan dirinya dari lingkungan. Hal ini berhubungan dengan tingkat ansietas, panik, dan kegagalan dalam uji realitas. Individu mengalami kesulitan dalam membedakan diri sendiri dan orang lain, dan tubuhnya tidak nyata, terasa asing baginya.